Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman YouTube, kembali lagi di channel Manager 21. Untuk video kali ini saya ingin berbagi sedikit ya. Jadi nostalgia game, yaitu game Football Manager. Akan tetapi Football Manager yang saya gunakan kali ini adalah Football Manager 2021. Karena untuk game ini sudah ada pembaruan, yaitu game Football Manager 2022, tapi saya masih ingin menggunakan game ini di 2021 ya. Kenapa? Karena saya ingin sedikit melihat wonderkid yang dari tahun 2021. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang pencinta game Football Manager, kita nanti saling berbagi pengalaman di kolom komentar ya. Dan saya pikir banyak yang jago-jago untuk main game ini. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang ingin bagaimana caranya menggunakan atau memainkan game ini, ikuti langkah-langkahnya ya. Jadi sebenarnya game ini game nostalgia saya ketika saya waktu masih kuliah ya, ketika tahun 2007, 2008, 2009. Game ini seingat saya dulu saya masih sempat ketemu sama Pierre-Emerick Aubameyang ya. Pierre-Emerick Aubameyang di Milan yang masih wonderkid, dan masih banyak lagi ya. Jadi mungkin bagi teman-teman yang sudah menggunakan ini waktu di PC, mungkin menunggu bukan momen tahun ya, tapi menunggu ketika bulan-bulan Agustus ada pembaruan ya, atau bulan September. Jadi kita mencari untuk aplikasi terbarunya. Tapi karena zaman semakin canggih, jadi kita tinggal download aja lewat handphone. Tidak ada perbedaan, jadi sama aja. Oke teman-teman, kita langsung masuk aja ya. Nanti panjang lagi nih kisahnya. Jadi saya ingin mainkan game ini terlebih dahulu. Kita lihat ya, kita mulai dulu ya teman-teman. Kita masukin nama. Saya ingin mengulang dulu lah. Kita masukin dulu nama ya. Manager 21. Oke, tak usah lah. Oke, udah last name. Oh, manager. Oke. Terus 21. Oke, konfirmasi. Saya ingin negaranya saya itu Italia aja deh. Terus oke, udah ya. Maret 2021. Oke, kita pilih Italia, Inggris, Spanyol. Nah ini teman-teman, jika teman-teman ingin suka dengan liga-liga yang teman-teman pilih, jadi teman-teman bisa memilih ya liga-liga apa saja teman-teman suka ya. Apakah Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, ataupun Liga Jerman ya. Kalau saya inginnya tambahinnya ini terakhir itu Liga Prancis ya, karena banyak wonderkidnya nih. Kalau Liga Jerman juga bagus, hanya saya akan harus kehilangan salah satu nih antara Liga Inggris atau Liga Spanyol, karena dua-duanya terbaik lah untuk saat ini. Kalau dulu ya Italia lah terbaiknya, tapi kalau bicara dulu ya udah selesai, banyak pembaharuan saat ini. Oke, mungkin untuk Liga Jerman kita bisa lihat di Fine Club ya. Oke, kita konfirmasi dulu. Kita tunggu sejenak ya teman-teman. Jika teman-teman belum download atau belum memiliki aplikasinya, bisa teman-teman beli aplikasinya ya. Jadi ini aplikasi ini berbayar di aplikasi Play Store. Jadi teman-teman bisa beli. Kalau saya untuk aplikasi
aplikasinya Football Manager 2021 itu kemarin sebelum ada pembaruan di Football Manager 2022 itu dapat diskon. Jadi tipsnya, jika teman-teman menggunakan email yang lama pasti ada diskon tuh. Jadi teman-teman gunakan aja email-email yang lama untuk penggunaan apa namanya, untuk bisa gunakan sebagai item membeli aplikasinya ya. Jadi kalau yang untuk sekarang itu kurang lebih harganya berkisar di antara 100 sampai 150-an lah. Tapi yang terbaru aplikasi Football Manager 2022. Oke teman-teman, kita pilih dulu ya. Kita pilih terlebih dahulu untuk ininya, klubnya. Saya ingin masuk ke Liga Inggris aja deh, lebih kompetitif. Saya ingin pilih Liga Inggris atau Liga Spanyol ya. Inggris aja deh kalau gitu. Klubnya kita coba dulu Arsenal ya teman-teman ya. Arsenal ini kasihan, setelah dia pindah stadion sudah tidak pernah juara lagi nih Arsenal. Kita coba dulu deh. Jadi untuk video kali ini kita akan nostalgia sedikit ya soal game ini. Jadi kita akan coba 10 pertandingan lah, apakah strategi ini akan work atau tidak. Karena saya senang dengan salah satu strategi di Football Manager ini yang menggunakan double pivot, lebih tepatnya sering digunakan oleh tim AC Milan ya. Jadi saya senang dengan dua gelandang AC Milan, jadi saya ingin menggunakan itu sebagai salah satu standar ya di klub yang saya gunakan kali ini ya. Arsenal juga menggunakan double pivot ya. Oke teman-teman, jadi caranya mudah ya. Jika teman-teman yang sering gunakan pasti tahulah cara untuk kita memainkan game ini. Tapi jika teman-teman belum paham ya ikuti aja nih cara-caranya. Jadi teman-teman, mungkin ini virtual ya, virtualnya teman-teman untuk menjadi seorang manajer, tapi tidak akan berbeda jauh statistik kualitas dari pemainnya ini yang ada di FM dengan yang ada di dunia nyata, tapi pemain dunia. Artinya pemain-pemain yang ditampilkan di Football Manager ini secara statistik tidak akan berbeda jauh dari dunia nyatanya. Salah satu contoh ini kita ambil contoh ya, Pierre Aubameyang. Di sini statistiknya sudah lumayan menurun ya. Jadi kalau saya melihatnya secara statistik, aerialnya 15, shootingnya 17, tekniknya 15, untuk kecepatan 16 ya. Nah untuk sini kita bisa lihat tampilan statistik dari skillnya pemain ini ya. Sebenarnya kalau untuk skill ini sudah dapat persetujuan ya dari FIFA kalau untuk FM. Makanya FM ini seringkali menjadi rujukan bagi teman-teman yang ingin menjadi pelatih tapi di dunia maya, kira-kira seperti itu. Karena bisa melihat ya kualitas dari pemain yang di dunia nyata sama pemain yang ada di dunia maya, karena skillnya itu tidak akan jauh berbeda. Setahu saya waktu itu Pierre-Emerick Aubameyang ini di tahun 2006 2007 itu FM 2006 2007 apa 2007 2008 ya, saya lupa juga. Dia wonderkid, sama wonderkidnya dia sama dengan Giovanni Dos Santos yang ada di Barcelona. Jadi waktu itu momennya Pierre-Emerick Aubameyang masih di AC Milan Primavera, dia sama dengan Giovanni Dos Santos sama Bojan Kircek. Cuman Bojan lebih muda setahun, 2 tahun lah dari mereka berdua. Oke, kita bisa lihat ya. Jadi kita ganti dulu ya. Ini saya senang dengan wingback sebelah kiri, sini sebagai ball playing defender. Kalau untuk penggunaan ini ya, taktik dari back itu sendiri, sebenarnya ini ada 5 ya, ada 5 pilihan. Kalau ini central defender, dia lebih banyak untuk antisipasi bola ya.
dia kurang untuk bermain di dalam areanya sendiri, untuk memainkan bola kurang. Kalau untuk non center back itu dia lebih ke arah kalau dapat bola langsung sapu bersih lah, dapat bola sapu bersih. Nah kalau untuk libero sendiri itu tipikal pemain yang sudah punah ya kalau boleh dibilang, karena yang bisa memainkan ini cuma satu orang, kalau tidak salah dia Franz Beckenbauer, sama satu lagi sih si Johan Cruyff juga bisa memainkan ini peran libero. Tapi kalau untuk di sepak bola modern seperti ini mungkin ada pembaharuan, tapi saya tidak tahu ya apakah libero ini masih sering digunakan atau tidak. Tapi kalau di game ini masih ada, tipikal libero ini masih ada. Kemudian ball playing defender itu sering digunakan, yaitu tipikal back yang memainkan bola ya. Jadi saat ini bola itu dimainkan dari kaki ke kaki, pile up dari belakang sampai ke depan melalui back juga dengan kiper. Dan kebanyakan kiper itu digunakan saat ini sweeper kiper. Yaitu perbedaannya, kalau goalkeeper itu kiper yang menunggu, kalau sweeper dia lebih banyak memainkan juga peran di belakang ya. Jadi untuk kita build up serangan dari belakang, salah satunya kiper juga memainkan peranan itu. Nah biasanya pelatih-pelatih dunia itu menggunakan sweeper kiper kalau yang dunia nyata ya, karena bola untuk diarahkan ke depan itu melalui kiper juga, sama dua back yang ada di tengah ini juga memainkan peranan. Kalau dua sayap ini sama, sepertinya sama, tidak ada perbedaannya, cuman untuk penambahannya di sini inverted wingback. Jadi inverted wingback ini dia lebih ke arah seperti Dani Alves di Barcelona ya, dia memotong untuk masuk ke tengah, jadi dia bisa masuk ke tengah. Nah itu kan kalau kita bisa lihat arahnya itu dia ke tengah ini. Kalau saya klik, kalau kita ambil wingback, dia arahnya ke langsung lurus lah. Kalau ini kan sepertinya dia masuk ke arah tengah dia, jadi menutup lubang-lubang di tengah yang di apa namanya, yang di, kalau teman-teman lihat kalau ada pemain yang tipikalnya box to box, dia bisa naik bisa turun. Ketika dia naik, nah tidak ada yang tutup, nah dia yang tutupin itu. Kalau kebiasaannya ini kita bisa lihat tipikal permainan dari tim-tim yang menggunakan wingback inverted ini ya. Mungkin Barcelona salah satu contoh ya, atau saat ini mungkin Manchester City ya, karena Pep Guardiola senang dengan tipikal pemain-pemain seperti ini. Oke, saya senangnya wingback ya. Oke, kemudian kita ganti ini fullback, sama ini saya ingin ambil. Nah kalau untuk di sini di gelandang sudah ada 5 ya, kalau dulu itu cuma 6 malah ini, dulu cuma 5. Central midfielder, ball winning midfielder, advance playmaker, deep line playmaker, box to box, sama roaming playmaker. Kalau roaming sama advance itu mirip-mirip lah. Iya, sama box to box. Dia roaming sama box to box itu hampir-hampir mirip. Yang membedakan itu dia kreativitasnya kalau tidak salah ini. Roaming, heartbeat of deal, driving. Jadi memang untuk kalau kita menggunakan dua tipikal ini harus memang fisik yang bagus ya, karena mereka dari dua taktik ini, role model ini dituntut untuk fisik yang mumpuni untuk bisa naik turun. Kita masuk dulu untuk ambil di playmaker ya. Di sini saya pilih box to box. Kemudian di sini kalau di sini dulu saya senang trequartistanya itu. Dulu kalau saya ingin mainkan di Liga Italia, kalau ada pakai AS Roma, saya senang pakai Totti itu. Atau kalau pakai Juventus, pakai Del Piero dulu. Untuk shadow striker sama trequartista bedanya hanya di bagian tekniknya. Kalau shadow striker dia tidak menggunakan banyak teknik ngoceh bola, tapi melihat ada peluang untuk dia menutup striker yang dihalangi, dia bisa masuk ke situ. Kalau trequartista dituntut banyak skill
Nah, kalau contoh untuk trequartista di zaman sekarang itu sebenarnya Ozil sama Godze, terus Luka Modric itu trequartista. Cuman dia lebih ke arah di playmaker kalau Luka Modric sekarang saat ini. Terus apa lagi ya, untuk mungkin hampir punah ya trequartista. Tidak ada juga yang pemain-pemain yang punya skill sama apa ya, boleh dibilang untuk tipikal trequartista itu setelah Del Piero pensiun, untuk tipikal seperti itu mungkin sudah susah ya, sulit kita temukan lagi karena tipikal pemain sekarang itu cepat, tidak ada main lambat sekarang. Nah, kalau saya mainnya kita masuk attacking midfielder ya, saya senang aja attacking midfielder, dia bisa serang, dia juga bisa turun ke bawah. Kalau advance playmaker ini, kalau tiga ini mirip-mirip lah, advance playmaker, trequartista, shadow striker, dia hampir mirip. Yang membedakan dia tidak akan bisa turun. Artinya kalau kita pilih salah satu dari ketiga ini, si pemain tidak akan turun untuk membantu pertahanan. Kalau kita memilih attacking midfielder, sesekali dia akan turun. Ya itu aja perbedaannya sih. Cuman 70% lebih ke arah menyerang dia. Kita pilih ya. Nah, kalau di samping sayap ini saya pakai winger. Kita pakai winger ya. Nah, winger di sini kita pakai inside forward. Kalau inside forward ini dia bisa memotong dari sisi sayap kiri langsung masuk ke dalam pertahanan musuh sebelah kanan ya. Jadi dia potong, disisir ya, tipikal Arjen Robben, Frank Ribery sewaktu masih jaya-jayanya di mana, di Bayern Munchen ya. Dia dua tipikal yang cocok lah untuk inside forward. Kalau dulu di Arsenal ada namanya Gervinho, itu cut inside-nya juga lumayan bagus itu, sama Alexander Hurd. Kalau Alexander Hurd dulu dia di belakang striker tuh dipasangnya. Oke, terus saya ingin strikernya itu tipikalnya di playing forward ya. Kalau tipikal poacher itu tipikal penunggu, jadi dia tunggu bola, yang penting finishingnya bagus, tak, luar biasa itu, bisa jadi gol nanti. Oke, saya lihat dulu ya untuk chemistry-nya. Sepertinya chemistry-nya dari Arsenal ini baru terbentuk 3 orang ini. Ini perlu teman-teman ketahui, ketika untuk membangun suatu tim perlu adanya chemistry ya. Chemistry di sini diperlukan untuk membangun serangan ya. Jadi membangun serangan untuk menjadi tembok pertahanan juga. Kemudian untuk ketika teman-teman ingin melakukan serangan balik, harus dibutuhkan chemistry yang luar biasa. Jadi karena tim ini chemistry-nya masih kurang, saya perlu untuk banyak melakukan permainan bola. Artinya ketika musim masih belum berjalan begini, saya biasanya friendly match-nya saya banyakin nanti. Jadi untuk menuntut chemistry-nya bisa terbentuk nanti. Ya begini caranya teman-teman ya, jadi teman-teman bisa ya boleh ikutin lah. Jadi saya masukin lagi satu kali lagi, nggak apa-apa, sebanyak mungkin, karena memang butuh untuk adanya chemistry ya di bagian tim Arsenal yang saya latih kali ini. Bahaya kalau umpamanya kita ketemu dengan tim-tim yang chemistry-nya sudah terbentuk ya, itu jatuh-jatuhnya kalahnya bisa banyak nanti kalau chemistry-nya kurang. Kita ambil lagi satu. Oke, lumayan lah. Oke, kita coba dulu ya teman-teman ya. Jadi untuk kali ini saya belum bisa memastikan mana yang saya akan jual. Saya akan lihat dulu satu pertandingan dulu. Ini salah satu strateginya saya. High on over, committed. Oke, ini
pick. Oke, untuk ini auto pick kita atur dulu ya, kita butuh yang penalty spot. Nanti saya atur lagi, lain kesempatan saya atur nanti itu. Oke, kita lihat dulu ya untuk pemainnya. Jadi untuk saran saya buat teman-teman untuk mengatur tim itu, teman-teman lihat dulu ya. Jadi lihat dulu timnya seperti apa, kemudian teman-teman bisa memilih ya. Di sini ada Pierre Aubameyang ya. Jadi ability-nya sama potensialnya itu dia nomor 1 nih ya. Kedua itu Lacazette ya. Nah, jadi teman-teman bisa memilih ya. Dari sini teman-teman bisa memilih siapa mengisi posisi-posisi itu ya. Bisa kalau umpamanya teman-teman ingin mengganti pemain super sub-nya siapa. Di sini ada nomor 2 ada Willian. Karena saya memilih Pierre Aubameyang di posisi di playing forward. Jadi posisi winger kanannya itu saya ingin isi, kalau bukan Willian, Nicolas Pepe atau Bukayo Saka ini kalau nggak salah ini. Bukayo Saka. Coba saya cek. Bukayo Saka. Iya, Bukayo Saka. Iya. Oke, holding. Kita cek dulu ya, tim report. Ini untuk kedalaman squad ya. Jadi untuk kiper kedalaman squadnya kurang ini. Saya butuh 1 kiper lagi ini. Terus untuk center back sudah lumayan lah, hampir merata semua. Ini nih back kiri lagi nih, saya kurang back kiri. Terus back kanan sudah cukup, tapi untuk ability-nya mungkin tidak terlalu jomplang ya, artinya tidak terlalu jauh perbedaannya. Cuman saya butuh pemain yang cukup bagus lah untuk di pos ini. Terus saya butuh lagi gelandang. Sepertinya saya harus jual salah satu ini, antara Saka atau Elneny, karena saya ingin menggunakan Partey sama Odegaard. Terus Willian itu sebagai ya, Willian masuk ya di sini sebagai apa ya, winger kanan. Terus sini Bukayo Saka juga masuk, atau Gabriel Martinelli ya. Gabriel Martinelli ini juga bagus dia, wonderkid. Oke, kita coba ya teman-teman ya. Umar Rekik. Jadi pemain mudanya itu Umar Rekik. Jadi saya sebelum melakukan apa ya, melihat timnya itu, saya lihat dulu timnya seperti apa, kedalaman squadnya. Terus kemudian untuk saat ini di game Football Manager kali ini, di tahun-tahun 2018 ke atas lah, 2018, 2019 sampai 2022 ini kita bisa melihat ya. Jadi di sini ada yang namanya apa ini, profesionalis, work rate, determinasi. Jadi di sini ditampilkan bahwa ada beberapa grade ya. Jadi dari pemain-pemain itu, jadi di sini ada yang profesional, siapa aja profesional di sini. Jadi mempengaruhi sebuah tim juga ini nanti. Jadi yang pekerja keras siapa. Nah, kemudian kita lihat ya sosial grupnya. Nah, di sini sosial grupnya di sini ada Aubameyang, Saka. Jika teman-teman ingin jual dari ketiga ini, pasti akan marah nih yang di bawah, secondary group ini sampai ke bawah. Kalau yang biru-biru teman-teman jual nggak apa-apa sih. Kalau hierarki ya itu kan influence, jadi pemimpin tim ini tidak bisa dijual, ini agak riskan kalau ketika teman-teman jual. Cuman kalau teman-teman ingin jual harus teman-teman punya pengganti ya, jadi pengganti yang sepadan dengan mereka. Oke, Bernardo, Elneny, Saka, Pepe, Aubameyang, Lacazette, Aubameyang, Lacazette ini saling bagi tugas. David Luiz, Bellerin, Thomas Partey ya.
Oke, Rekik, Aubameyang, Lacazette jangan di situ. Bukayo Saka, Gabriel Martinelli. Oke, sip. Kita coba ya pertandingannya. Oke teman-teman, kita coba dulu untuk pertandingan pertamanya. Apakah work? Kita kasih nomor 10 aja deh. Oke teman-teman, kita coba dulu ya selama 3 pertandingan ini untuk mempercepat ya. Nanti di video-video saya selanjutnya bagaimana nanti cara memainkan game ini ya. Jadi ada beberapa strategi, banyak ya. Saya ingin sharing aja untuk cara-cara memainkan ini. Jadi ini game nostalgia lah. Walaupun cuma tampilan seperti ini, 2 dimensi malah. Saya senang. Kayak main kerambol aja ini. Ya gol ya teman-teman ya, Martin Odegaard. Kita lihat statistiknya. Statistik, saya senang kalau untuk lihat statistik seperti ini. Karena kita bisa tahu tim kita lagi menguasai pertandingan atau enggak. Terus setelah saya lihat seperti ini, saya ingin lihat lagi bagian ini ya, rating pemain. Ya, Arsenal masih menguasai pertandingan ya. Walaupun Nottingham Forest juga bagus juga cara mainnya. Ini kalau info juga, kalau Nottingham Forest ini salah satu tim legend ya. Pernah 2 kali menjuarai Liga Champions. Setahu saya seperti itu. Karena untuk Liga Inggris sendiri ini tahun-tahun 70-an, tahun 80-an ini menguasai Eropa mereka. 2 kali malah. Oke. Kita lihat siapa pemain yang bisa diganti kali ini. Oke, Arsenal menguasai pertandingan teman-teman ya. Ya, hampir. Oke. Oh, sayang sekali. Ya, tendangan sudut tidak dimanfaatkan sebaik mungkin dan saya harus mengganti pemain dulu. Oke, Bellerin, Odegaard, luar biasa Bukayo Saka. Golnya mantap. Kerja sama tim yang ciamik. Oke, kita ganti dulu. Kita masukkan di sini PP, masuk ke di sini Elneny, Ganda Saka, Lacazette ganti dulu. Nektiah gimana nih? Wonderkid juga dia. Situ. Terus Cedric, saya ingin masukkan Cedric. Pablo Mari, Colong Chamber. Oke, itu dulu. Kalau yang Football Manager terbaru sudah pasti banyak pembaruan ya. Ya, oke teman-teman, mantap. Alexander Lacazette mencetak gol yang ketiga ya. Jadi kerjasama sudah mulai terbentuk ini, walaupun baru 1 pertandingan. Nanti kita lihat di pertandingan melawan Manchester City ya, apakah ini bisa membuat gebrakan ya, walaupun pertandingan persahabatan ya. Oke teman-teman, saat ini tekanan masih diberikan oleh Arsenal ya, dan waktu hampir selesai. Oke, apakah 3-0 ini akan bertahan atau malah bertambah menjadi 4-0 atau malah berkurang menjadi 3-1 ya teman-teman ya. Kita tunggu sejenak. Iya, masih dapat tendangan bebas. Oke, saat ini corner ya. Oh, sayang sekali teman-teman ya, masih dapat digagalkan oleh pemain-pemain dari Nottingham Forest. Oke, kita lihat apakah ini akan berhasil serangan terakhir. Oh, tidak bisa. Oke teman-teman, sudah selesai ya.
Nah, untuk selesai pertandingan begini biasanya saya lihat lagi match pertandingan sebagai analisis. Nah, position. Nah, di sini teman-teman harus perhatikan ya, pas komplitnya itu apakah dia menguasai atau tidak. Cuman ini tergantung dari tim yang kita lawan ya, apakah timnya di bawah ratingnya kita atau di atasnya kita. Kalau ratingnya di atas kita, ini pasti akan tidak beda jauh lah untuk komplit pasnya, passing yang sampai, passing yang crossing yang sampai, terus shoot on targetnya berapa. Ini sepertinya shootnya 13, shoot on targetnya 3, berarti banyak menyanyiakan peluang ini, jadi kurang efektif secara permainan ya. Oke teman-teman, berarti masih ada sedikit PR nih, terlalu banyak menyanyiakan peluang mereka. Terus saya ingin berapa ini skotnya, 114 ya. Luar biasa Donnarumma. Tapi sayang ya, Donnarumma perginya secara gratis ya. Oke, saya ingin mainkan dulu sama aduh Tatar. Ini sepertinya ada yang minta untuk rekomendasi jadi mentor nih, jadi kita perlu untuk berikan rekomendasi dulu ini. Yes, oke, David Luiz ya. Oke, dia senang ya untuk menjadi mentornya, luar biasa nih. Oke, kita coba dulu ya. Jadi kita coba untuk di video kali ini kita coba nggak usah 10 lah, 4 lah, kepanjangan nanti. Kita coba. Oke, saat ini Arsenal menguasai pertandingan ya. Oke. Oke teman-teman, mungkin untuk video kali ini cukup dulu sampai sini ya. Terlalu panjang nanti. Kita lihat, nanti kita sambung lagi di video saya selanjutnya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jika menggunakan tim yang masih baru mulai, jadi artinya masih permulaan, perlu adanya konsisten sama banyakin di pertandingan persahabatan ya. Jadi untuk bisa mengolah chemistry-nya juga lebih bagus ya. Ya itu aja untuk tambahannya, saran maupun masukan lah buat teman-teman yang ingin memainkan game ini. Oke, jika ingin saling sharing nanti tulis saja di kolom komentar ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai sini video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.